Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter 203. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Tameng Manusia. Kemarin kita sudah menyaksikan efek Chainsaw Man membuat tangan baru dari para Chainsaw Head. Dan ya, masih melanjutkan pertarungan sebelumnya. Di sini Denji terus-menerus menghindari pukulan demi pukulan dari Fake Chainsaw Man. Tentu di setiap pukulannya terdapat jeritan dari orang yang ada di dalam tangannya Fake Chainsaw Man. Mereka merasakan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Salah satu dari pria yang ada di tangannya Fake Chainsaw Man kemudian memberitahu jika Denji terus menghindari serangan dari Fake Chainsaw Man, itu hanya akan membuat orang yang ada di kepalan tangan tersebut jadi kesakitan dan menderita. Pria itu lantas menyarankan Denji untuk fokus mengincar jantungnya Fake Chainsaw Man. Siapa tahu, jika Fake Chainsaw Man tewas, mereka semua akan bebas dan bertahan hidup. Namun Denji sendiri tampaknya kurang setuju dengan ide tersebut. Soalnya pada saat dia mengalahkan bos yang ada di dalam video game, para kroconya juga ikut menghilang. Waduh, jujur kali ini gua harus setuju sih sama logikanya Denji. Tak berselang lama, Fake Chainsaw Man kembali menerjang dan menyerang Denji secara brutal. Setelah berhasil menghindar, Denji langsung bergerak mengincar jantungnya Fake Chainsaw Man. Sialnya, waktu Denji hendak menusuknya, Fake Chainsaw Man bermain kotor dengan memunculkan wajah orang pada dadanya. Di saat itu juga Denji berhenti bergerak. Lalu dalam jeda waktu tersebut, Fake Chainsaw Man sukses melayangkan tinju maut yang membuat Denji sampai terhempas ke dalam gedung. Dari situ Denji kemudian didatangi oleh Yoru. Yoru berkata kalau Denji tidak mungkin menang jika merasa kasihan pada orang-orang yang terus menjerit. Denji pun membalas kalau dia tidak mungkin membunuh mereka karena jika dia sampai melakukannya akan lebih sedikit orang yang menyukainya, dan Denji tidak menyukai hal tersebut. Di sini Yoru lantas memberitahu walaupun Denji menyelamatkan mereka sekarang, cepat atau lambat dia akan segera dilupakan. Sebagai contoh, Yoru memakai kepopuleran Asa waktu magang di gereja Chainsaw Man. Asa dengan cepat menjadi populer atas aksi heroiknya dalam membantai para iblis. Namun kepopuleran tersebut tak bisa bertahan lama. Nah, pada saat Yoru mau menawari Denji bantuan, tiba-tiba gedung tempat mereka berada bergetar. Lalu di panel berikutnya terungkap kalau gedung tersebut rupanya diangkat oleh Falling Devil. Ya kalian tahulah kalau sekarang Falling Devil tengah menebarkan teror kepada manusia. Oleh karena itu di sini Falling Devil kemudian menjatuhkan gedung yang barusan ke arah orang-orang yang sedang berkumpul. Yang mana di sana juga ada Femi yang ketakutan. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 203. Chapter yang cukup seru. Di sini kita kembali disuguhkan pertarungan antara Denji dengan Fake Chainsaw Man. Yang mana Fake Chainsaw Man akhirnya bisa balik membalas Denji. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tangan baru Fake Chainsaw Man bukan hanya sekedar digunakan untuk melakukan serangan biasa, tapi juga menyerang mentalnya Denji. Terbukti di sepanjang pertarungan, jeritan orang-orang di tangan Fake Chainsaw Man sukses membuat Denji cuman bisa menghindar. Bahkan ketika mencoba menyerang balik, Denji dilanda keraguan saat melihat wajah orang di dadanya Fake Chainsaw Man. Dan ya gara-gara hal tersebut, Fake Chainsaw Man pun berhasil mengirim serangan telak sampai membuat Denji terlempar. Dari sana gua semakin sadar kalau Denji yang sekarang udah mulai agak normal. Dulu Denji nggak ragu sedikit pun membiarkan orang-orang tewas dan terus bertarung secara brutal hanya agar dia bisa menyelamatkan seekor kucing. Tapi sekarang Denji lebih bisa menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap manusia. Ya meskipun kepedulian tersebut bukan lahir dari hati yang tulus-tulus amat gitu. Karena alasan sebenarnya Denji merasa ragu,
itu adalah untuk menjaga ketenarannya sebagai Chainsaw Man. Seperti yang kita ketahui, Chainsaw Man itu sangat terkenal. Namun kini reputasinya di mata masyarakat sudah rusak. Nah, jika Denji bertarung secara brutal tanpa memikirkan orang-orang yang ada di tangannya efek Chainsaw Man, bisa-bisa itu akan semakin memperburuk reputasinya Chainsaw Man. Dan ya sudah jelas, Denji nggak mau sampai hal itu terjadi. Lalu sebagai solusi dari keraguannya Denji, Yoru mencoba memberitahu Denji kalau popularitas yang dimilikinya bukanlah hal yang terus akan bertahan selamanya. Ya meskipun bagi gua pribadi, pernyataan Yoru kurang valid. Soalnya perbandingan kepopularannya Denji dan juga Asa itu terbilang berbeda. Denji membangun reputasinya sebagai Chainsaw Man selama 2 tahun lebih. Sementara Asa hanya merasakan kepopuleran singkat yang bahkan nggak nyampe 1 bulan. Asa itu ibarat bocah kemarin sore yang tiba-tiba mendadak viral, lalu namanya tenggelam entah kemana. Sementara kepopuleran Denji itu tercipta oleh sebuah proses yang panjang sampai akhirnya bisa menjadi sangat terkenal. Makanya gua enggak setuju dengan pernyataannya Yoru. Dan ya sudah jelas, tadi Yoru lagi berusaha menundukkan Denji lewat perkataannya. Selain itu, sesuai dengan apa yang kita harapkan, Falling Devil akhirnya ikut nimbrung ke dalam pertarungan. Sama seperti sebelumnya, Falling Devil masih menjalankan tugasnya untuk menebarkan teror kepada para manusia. Tentunya kehadiran Falling Devil sudah pasti akan membuat alur pertarungan semakin menegangkan. Apakah Denji dan Yoru akan selamat dari serangan Falling Devil? Apakah Denji bakalan bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak di tangannya fake Chainsaw Man? Jawabannya sudah ada di chapter selanjutnya. Jadi yaudah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritik di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.